Oke, lanjut lagi. Nah, ini saya coba input ya. Misalkan A004, nama barangnya, misalkan apa ya, lem, harga barangnya misalkan 7.000, user inputnya. Nah, ini harusnya otomatis kan ya? User inputnya otomatis karena ini masih baru dibuat, fresh. Jadi si sistem itu ya udah seadanya aja gitu. Misalkan input admin, tanggalnya ada ini, nah ini create, nah ini otomatis masuk Bertambah. daftar. Betul. Iya. Oke, nah lanjut lagi. Nah ini bisa diapain lagi sih? Bisa diedit juga. Nah kalau diedit, tinggal klik yang gambar pensil ini, klik edit. Ini contohnya misalkan tadi lem, akan lem pop namanya. Edit, pilih apply. Ini langsung berubah jadi lem pop. Itu ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Kang Rizky, Pak Bayu, sama Teh. Ada yang mau Belum ada. ditanyakan? Masih cukup jelas sampai sekarang. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi ya kalau gitu. Nah, ini misalkan tadi baru uh, read, create, edit. Nah, satu lagi delete. Nah, delete itu di sini ada di tombol edit juga sebelah cancel. Nah, ini sebelah cancel ada delete. Klik aja delete. Nanti ada notif dulu. Nah, ini would you like to perform this delete? Yes. Ya, delete. Ini otomatis datanya berubah juga. Habis. Gitu deh. Gitu. Nah, saya coba tambahin lagi ya. Ulangi lagi untuk create. Biar kita cek juga di belakangnya. Tadi A004, namanya tadi Landfox, barangnya tadi 7.000, sorry, 7.000, sorry admin, sekarang tanggal itu kan ada trip, ada datanya. Nah, kita coba lihat di sini di database-nya. Nah, cara lihat database-nya tadi ke SQL Workshop. Nah, pilihnya Object Browser. Nah, pilih table. Nah, tabelnya tadi namanya WS Master Barang. Ini data. Nah, ini masuk ya. Nah, Masuk. ID-nya otomatis. Jadi tadi kan record keempat saya delete. Nah, tapi saya input lagi nih A004. Nah, recordnya udah bertambah jadi kelima. Nah, ini disebutnya auto increment. Kalau di istilah database, nah auto increment ini dibuat sama si aplikasi, si Apex-nya yang ngebuatin. Cirinya di mana kalau dibuatin, nah ini ada default. Defaultnya itu dibuat. Dan ini by system. Jadi kalau misalkan mau tabelnya bikin sendiri ya bisa. Nggak perlu lewat Excel gitu misalkan pengen tabelnya pengen di input sendiri ya bisa juga gitu. Tinggal di sini tambah tabel nanti langsung create tabel sendiri gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain lagi? Kalau nggak ada mau saya lanjut lagi. Di sini ada yang mau saya coba jelasin juga terkait dengan ini tuh di page namanya apa sih? Nah, kalau untuk eh, nama-namanya itu akan saya bahas sedikit sih. Sebenarnya detailnya banyak. Tapi eh, untuk yang general itu akan saya jelaskan di sini. Jadi di page itu kita ada istilahnya nama region,
item, satu lagi apa ya? Saya lupa. Kita klik kanan. Nah, ada region, item, sama button. Oh iya, satu lagi button. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini hanya ada tiga unsur. Yang pertama region, yang kedua ada item, yang ketiga itu ada Button. button. Button itu mana contohnya? Ini create. Kalau Hmm. item tuh kayak gini. Ini, nah ini item. Ada ID, apa namanya? Field yang harus diisi di form itu kita sebut namanya item. Oh, Nah, terus ada region. Nah, region. region itu, nah ini kayak table ini disebutnya region. Kalau misalkan di home lagi kelihatan isi. Nah ini langsung jangan di home, di dashboard misalkan. Nah di dashboard ini ada tiga region nih, ada region harga barang, user input, sama tanggal input. Tuh. Nah buat nyobain eh, nambahin field, nambahin item, itu kita coba di sini ya. Nah coba di sini. Nih, ini misalkan, oh ya, fitur ini tuh namanya kalau region itu nggak cuma satu. Jadi region itu yang kalau Kak Rizky kan ikutan di apa namanya di grup ya. Ada yang saya bikin eh, course itu terkait static content. Nah, static content itu region kalau misalkan di page. Jadi kalau misalkan contoh saya mau edit yang ini ya, yang itu page 4. Yang ini page 4 ya. Namanya. Nah, misalkan saya mau nambahin satu region. Nah, nama satu region. Regionnya pengen di atas table misalnya. Namanya misalkan apa ya? Ini region 0. Nah, region 0 ini apa? Kita coba save dulu ya. Nah, region 0 tuh kita refresh. Hubungan sih. Nah, ini region 0. Jadi bakal ada eh, apa ya disebutnya ya? Wilayah di satu page ini yang kita bisa tambahkan gitu. Gimana Pak Bayu, Kang Rizky sama Kang Arif ada yang bisa ada yang mau ditanyain sampai sini? Enggak, Pak. Belum, Pak. Belum. Oke. Nah, selain itu misalkan, oh pengen form, ada form di sini kan. Kalau di sini formnya di atas ya, harus diklik dulu, klik. Nah, gimana caranya form ini pindah ke sini? Bisa nggak? Jawabannya bisa. Nah, di region, nanti kita tambahin lagi. Kan tadi pilihannya cuma ada tiga ya, region, item, button. Nah, ini ada lagi. Kalau dynamic action itu terkait sama form nanti, atau ada action yang kita bisa develop gitu. Misalkan contoh, kalau klik ini kita pengennya muncul ini, atau kalau ngisi ini munculnya ini. Nah, itu namanya di dynamic action. Nah, kalau sekarang kita mau tambahkan form di dalam region. Nah, kalau region di dalam itu kita sebut sub-region. Nah, diklik sub-region, nanti muncul di sini. Nah, ini region juga. Nah, region itu sebetulnya ada bawahnya lagi gitu, ada detailnya lagi. Nah, detailnya apa aja? Nah, di sini ada static content, ada breadcrumb, ada calendar, ada card, chart, classic report, column toggle, dynamic content, fetch search, form, help text, interactive grid, interactive report, list, review, map, reflow report, region display, search, smart filter, sama static content. Nah, ini banyak. Kita akan coba ambil satu dulu. Contohnya form. Misalkan, nah, form itu kan tadi kita pengennya formnya muncul di atas ya, nggak perlu diklik. Nah, ini formnya kita pilih. Nah, table mana yang mau kita jadikan formnya? Tadi kan cuma ada satu ya, tabelnya master barang. Tinggal diklik master barang. Nah, nanti di sini langsung muncul nih fieldnya ada apa aja. Nah, karena sudah dibuatkan oleh sistem untuk yang primary key-nya, karena yang ID tadi ya, itu buatan sistem. Jadi ID-nya itu sudah di protect, pilihnya di protect, terus di hidden, jadi nggak muncul nanti. Terus ada lagi di bawah untuk primary key-nya.
Nah, nah, ini source-nya. Source-nya itu kan nama regionnya new. Nah, itu eh, dia adalah primary key. Karena kalau formnya ini primary key-nya kita uncheck, nggak punya primary key, maka nanti error. Nah, ini sampai sini dulu, saya save dulu buat kita lihat apa perbedaannya. Nah, perbedaannya itu nanti ada form di atasnya. Ada nggak ya? Tuh, jadi muncul kan ada form. Nah, formnya muncul nih, tapi nggak ada tombolnya. Jadi kita harus tambahin tombol. Gitu. Tapi sampai sini ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Bang Bayu, Kang Rizky sama Teh Ali, ada yang mau? Enggak. Nggak ada. Oke, nah ini new, kayaknya nggak Nggak enak. ada, Pak. Ini new-nya mau saya ganti ya, namanya jangan new. Bahkan form aja, form master barang. Ini new-nya saya ganti jadi form master barang. Oke, nah, terus saya mau tambahin lagi button. Nah, berarti tinggal klik lagi di sini, boleh. Klik kanan, ada klik button. Nah, ini posisinya juga kita bisa ubah. Coba kita di sini dulu ya. Misalkan ini eh, yang create nggak ada ya. Buat, Buat. buat, Oh, buat. buat. Nah, ini posisinya di situ dulu aja ya. Kita lihat di save dulu. Kira-kira posisinya enak nggak nih? Kita di save dulu. Nah, di sini kayaknya nggak enak ya. Hmm. Nah, ini bisa diedit juga. Nah, biar misalkan tulisannya pengen sama kayak gini nih, bentuknya pengen sama nih biru, terus ada di sebelah kanan, bisa nggak? Coba kita cek. Nah, di sini itu ada eh, template. Nah, ini kalau misalkan, eh, jangan teks aja, pengen ada ikonnya, boleh. Di sini ada text with icon. Saya pilih ikonnya, mau icon yang mana. Nah, di sini eh, text with icon. Nah, pilihannya di sini ada icon, diklik yang tombol listnya. Langsung cari aja misalkan cari new gitu ada nggak yang new. Nah ada yang new, nah ini misalkan new. Nah terus pengen warnanya biru. Nah di situ ada style, sorry bukan style, type. Nah type-nya itu ada primary, warning, ranger sama success. Kalau primary itu yang warna biru tadi, warning itu kuning, ranger itu merah, success itu hijau. Ini kita pakai yang success aja ya, warna hijau. Kita coba lihat sesuai apa enggak. Nah, ini juga hot. Nah, kalau hot itu bentuk bedanya nanti bentuk buttonnya itu enggak kotak, tapi lebih sudutnya lebih eh, apa ya? Lebih bulat lah gitu. Kita save dulu. Nah, ini coba di refresh. Nah, ini jadi warnanya hijau, terus kotaknya lebih rapih gitu, dibandingin yang tadi. Jadi sama sama dengan yang ini. Gitu. Nah, ini kalau buat udah bisa belum? Jawabannya belum. Ah, karena ini ada perintah juga untuk buttonnya itu apa sih perintahnya gitu. Nah, si button ini bisa diprogram. Nah, ini baru kita mulai ke programnya. Nah, si button ini kita program sebagai eh, input. Nah, kalau input itu kan kalau di SQL namanya apa Pak Bayu? Jadi database-nya pilihannya insert Insert. gitu. Pilih form mana yang harus di insertnya. Nah, di sini dipilih juga form yang akan berubahnya apa. Hmm. Oh, di Master barang. region yang akan berubahnya itu gitu. Sorry. Nah, ini kita pilihannya yang tadi ya submit submit page. Nah, Hmm. pilihannya apa? Oh, dia main insert. Kita coba ya. Save.
Ini coba isi satu dua tiga nama barang SD. Nah, ini aja ngarang dulu biar kelihatan bedanya tanggal inputnya terakhir. Nah ini saya klik buat. Nah, loh kok nggak masuk? Saya ada yang salah nggak nih? Coba di refresh dulu ya. Nggak masuk. Oke, kita cek dulu ya. Ada yang salah nggak nih di sini? Sebentar, saya nyatet dulu ya. Sedikit. Ups. Ini sebentar, oh ini kali protek untuk pencet akan. Coba lagi. Ih, nggak bisa. Nah, hanya protek lagi. Nah, ya, ininya nggak kebentuk. Berarti si si file ininya nggak dibuatin ternyata. Maafkan ya, Bapak Ibu, ternyata harusnya ini tuh ada nominatif nilainya. Tapi ini karena dibuatkan oleh sistem, jadi ID-nya kosong. Tapi saya coba dulu sebentar. Ini harusnya sih yang error. Nah, ini kalau misalkan ada kata-kata kayak gini, berarti ini ada data yang bermasalah. Jadi ya,
Tempat coba ngetik dulu. Salahnya di mana? Coba lagi. Bentar ya, Bapak Ibu sebentar. Ayo, Misalkan ada yang mau ditanyain, kalau enggak sekalian itu new-nya ngentri apa otomatis, Pak Sandy? new yang mana? Yang di Oh, tabel aplikasi. iya, Apa itu jangan tampil aja ya? bisa di hidden. Takutnya itu yang jadi masalah. Ini Bapak Ibu. Ini ya maksud Bapak Ibu ya. Takutnya masalahnya dari situ. Nah itu tuh sebenarnya harusnya auto auto Foto ya. jadi nggak perlu diinput sih sebetulnya. Tadi kan saya input ya, coba. Belum masuk juga. Coba ini. Di sini. Nah, saya penasaran. Apakah ada yang salah? Nggak bisa. Nah, nambah. Nah, gitulah kurang lebih Bapak Ibu. Jadi positioningnya, kalau misalkan mau nambahin sesuatu, itu ingat dulu ada tiga pilihan ya. Ada region, button, sama field. Item. Hmm, item tuh yang ini. Jadi kalau misalkan di sini, nah ini disebutnya item. Jadi kalau misalkan kita mau nambahin item, sini klik push item. Nah ini langsung mau display only atau mau text kayak tadi. Mungkin nanti detailnya beda kelas. Saya coba rekap dulu ya hari ini. Jadi hari ini tuh kita bahas terkait perubahan data dari tadinya spreadsheet atau Excel. Dari data ini kita rubah jadi Excel, jadi aplikasi seperti ini. Nah, seperti ini. Saya hapus dulu ya kayak gini. Ini ada ngalamin. Tadi itu. Ini ranking analysis. Nah, nanti mungkin kita akan coba bikin apa namanya form lagi yang lebih prepare lagi dibandingin yang ini. Hapus.
Oh, masih loading. Nah, mungkin sampai sini dulu biar nggak kebanyakan juga, biar fokus juga sama materi hari ini kan. Materi hari ini nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain bisa langsung Japri atau di grup yang Rizky. Kalau misalkan ada yang nggak sesuai juga dari materi ini bisa diinfo juga biar nanti saya revisi materinya. Ya, Pak Sandy. Hmm. Arifah ada yang mau ditanyain? Susah atau enggak? Udah tadi mendengar penjelasannya sih kelihatannya udah cukup mudah sekali ya. Hmm. Ibaratnya mungkin kalau pakai cara yang manual pasti lebih panjang lagi prosesnya, banyak coding dan sebagainya. Cuma setelah tadi lihat tutorial lah ya Pak yang udah dijelasin dari awal sampai sekarang, terlihatnya pastinya lebih mudah dipahami. Hmm. Bisa ya kalau disuruh bikin data master barang misalkan nih, suruh input, apa suruh bikin database, bisa berarti ya. Ya siap sambil belajar juga. Oke. Pak Bayu gimana Pak Bayu? Ada yang mau ditanyakan? Dikit Pak, itu yang di page designer yang tadi Ya, kolom button itu yang tadi yang create itu kan yang entry masuk ke tabel. Berarti itu tujuan tabelnya tinggal dipilih saja ya di menu sebelah kanan property editor ya. bentar. Maksudnya ini ya, dari sini pas. Bukan, yang page designer. Nah, ini kan ada tombol create. Ah, nah, sebenarnya gitu Nah, Pak Bayu, un- bisa di debug. Jadi ini tuh sebenarnya ngerjain apa sih? Contoh pas diklik create. Nah, Pak Bayu lihat ini page-nya page 4 ya. nah ya, Page 4. Nah, ya pas diklik create, coba page-nya lihat berubah nggak? berubah Jadi page. 5 Nah, berarti ini tuh manggil page lagi, Pak Bayu. page 5. Nah, page 5 ini apa bentuknya? Nah, bisa dicek di sini. Page 5 itu bentuknya DML, Pak Bayu. Jadi DML itu eh, apa modal kalau di Ya. CSS gitu, Pak Bayu. Jadi sebenarnya tipe-tipe untuk page itu kan ada banyak ya. Ada DML, ada form, bukan sorry, DML tuh DML form maksudnya. Ada interaktif, ada report, ada dashboard. Nah, itu sebetulnya tempat kita gitu. Gimana? Mm-mm. Sebenarnya ini kan sudah dibuatkan dari si Apex gitu. Jadi kita sebenarnya tinggal memodifikasi kalau misalkan mau membuat sesuatu gitu. Ya. Pak Bayu mau nyobain bikin apa? Next. Eh, mau ngoprek aja dulu Pak yang tadi barusan dibuat. Mau saya praktekkan dulu. Ya, Pak Bayu. Eh, Pertemuan berikutnya saya akan coba terkait database, nambahin table, terus convert tabelnya jadi form, sama jadi report. Atau mau backup aplikasi sama DB dulu. Pilihannya dua itu sih. Mau mana dulu kira-kira? Nanti bisa milih lah kelasnya. Minggu depan kelasnya dibuat seperti ini lagi gitu. Setiap jam 7 setiap hari. Tinggal milih aja. Oke, baik. Ya, mungkin itu Hmm. aja hari ini. Eh Kak Alifa, mungkin Kang Rizky, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Nanti Hmm. rekamannya paling bisa lihat di YouTube ya. Coba aja, coba. Kenapa? Nanti dicoba oprek dilihat dari rekaman aja. Siap. Oke, mungkin kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup aja untuk workshop hari ini. Terima kasih atas waktunya, eh, Bapak Ibu, Akang Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam mungkin ada warahmatullahi wabarakatuh. apa-apa, Terima kasih Pak Sandi. Alifah belum ngeluarin video.
nggak ada yang bercanda. Oke, salam kenal. Iya, makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.